Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Asep Mulyadi dengan nomor NIM 2501103922225543, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 4 tahun 2025, program studi informatika di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah SMK Plus Kurota Ayun, Samarang, Garut, dengan materi sistem komputer. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini kita semua dapat bertemu kembali khususnya dengan Bapak di mapel yang sama yaitu informatika. Sebelumnya Bapak ingin menanyakan kabar kalian, gimana kabar pertemuan kali ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum diawali pembelajaran, mungkin alangkah baiknya silakan jikalau ada sampah di atas meja kalian bisa dibuang terlebih dahulu supaya suasana kondisi kelas nyaman dalam berbelajar. Nah, Bapak tunggu di sini, kembali lagi ke sini ya. Sudah dibuang? Baik. Untuk yang selanjutnya, siapa KM-nya di sini? Ya, Padli, pimpin dulu. Sebelum belajar, pimpin dulu berdoa. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum Bapak mulai aktivitas pembelajaran, Bapak akan absen kehadiran kalian terlebih dahulu. Ajam Mudapis, bilang hadir ya. Predela, Hafid, Jaka Pikri, Kasfi. Kasfi kemana? Oh, hadir. Muhammad Yusuf, Imam, Nafis. Udah semuanya? Ya, baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita bisa berjumpa kembali. Sebelumnya untuk memulai pembelajaran ya,
Alangkah baiknya supaya bisa terus tumbuh rasa nasionalisme kita ya terhadap negara tercinta kita yaitu Indonesia ya. Di sini kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap semuanya? Siap. Oke, Bapak minta untuk yang memimpin, ada yang bisa menjadi dirijen di sini? Ada? Ya, boleh. So, boleh ke depan. Ke depan ya. Nanti pimpin teman-teman untuk sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum dimulai mungkin di sini untuk instruksi boleh dipimpin oleh ketua kelas ya atau KM. Silakan. Fadli, pimpin ya. Siap. Siap. Silakan, dipersilakan untuk duduk. Alhamdulillah untuk menyanyikan lagu nasional sudah kita nyanyikan ya, sudah beres. Sekarang sebelum Bapak masuk ke dalam pembelajaran materi, mungkin di sini Bapak akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian mengenai tentang materi yang pernah kalian pelajari di pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang materi tentang apa? Algoritma. Ada yang masih ingat pengertian ataupun maksud dari pembelajaran algoritma? Jadi memecahkan suatu permasalahan yaitu dengan secara logis dan sistematis. Itu ya pembelajaran yang kemarin kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang algoritma. Nah, mungkin di sini untuk pertemuan kali ini ya Bapak sudah siapkan yaitu materi inti yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini ya, yaitu mengenai tentang sistem komputer. Nah, mungkin di sini ada yang pernah mendengar enggak tentang sistem komputer pada waktu kalian selama menjadi anak SMP? Ada yang pernah dengar? Pernah ya? Nah, kalau di SMP itu pembelajaran informatikanya itu dulu itu dinamakan dengan mapel yaitu TIK. Benar? Ya, itu hampir sama ya untuk pembelajarannya dengan informatika, yaitu mempelajari tentang hal komputer. Nah, pembelajaran kali ini ataupun sekarang itu sangat mudah sekali ya. Kenapa bilang mudah ya? Seperti
aplikasi ataupun media pembelajaran itu kita bisa akses di mana saja, ya. Contoh seperti Bapak untuk membuat untuk membuat materi tentang presentasi, Bapak itu menggunakan salah satu aplikasi yang bernama ataupun website yang bernama Canva. Nah, coba baca sama-sama terlebih dahulu. Ya, kita akan pelajari ini, yaitu sistem komputer. Lihat. Pengertian dari sistem komputer. Nah, sistem komputer adalah gabungan hardware, software, dan brainware, di mana ketiga itu saling berhubungan. Nah, kenapa saling berhubungan? Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk mengirimkan suatu data menjadi sebuah informasi. Nah, jadi ketika komponen yang tiga itu terkumpul, maka akan berjalan dengan baik sistem informasinya, ya. Nah, jadi contoh kalau di dalam kehidupan nyata, ya, sebagai analogi, yang dimaksud dengan hardware itu adalah jasad, yang dimaksud dengan software adalah ruh, dan yang menjadi brainware-nya adalah Allah. Kalau di hidupan nyata analoginya seperti itu. Jadi ketika ada jasad tetapi tidak ada ruh, maka bisa bekerja atau bisa berjalan tidak? Tidak. Begitu juga ketika ada ruh tetapi tidak ada jasad, akan hidup tidak? Tidak. Dan begitu juga ketika ada jasad, ada ruh tetapi tidak ada Allah, maka kita tidak ada, karena Allah sebagai penciptanya. Jadi sakur-sakur ayeuna makhluk hidup yang ada di dunia ini sebenarnya adalah dikendalikan seluruhnya oleh Allah. Apalagi kita dengan berkeyakinan kita yaitu agama Islam. Bisa mengerti ataupun paham analogi yang Bapak sampaikan? Nah, kembali lagi ya. Seperti halnya sistem komputer, ketika komponen yang tiga itu ada, maka secara otomatis untuk mengolah data dan mengirimkan informasi akan berjalan secara baik dan berjalan dengan lancar. Nah, komponen utamanya yaitu hardware sebagai apa? Perangkat kerasnya, software sebagai apa? Perangkat lunaknya, dan brainware sebagai pengguna atau operator. Nah, di sini Bapak mau nanya pada kalian, apa sih yang dimaksud dengan perangkat keras? Cik, pengertian dari perangkat keras itu apa? Coba, ada yang tahu? Bisa disentuh dan dilihat, bisa, betul sekali. Nah, perangkat keras itu kita bisa lihat, selain kita bisa lihat, kita bisa gunakan, selain kita bisa gunakan, juga bisa disentuh. Nah, sekarang Bapak mau tanya mengenai tentang software. Kalau software, apa pengertiannya? Tidak bisa disentuh, bisa dilihat, dan bisa digunakan. Yang selanjutnya yaitu brainware. Brainware adalah seorang pengguna. Ya, pengertian dari brainware, ada yang tahu? Makhluk hidup ataupun manusia, entah itu guru, siswa, maupun kepala sekolah ataupun presiden. Nah, input device, processing device, output device, terus storage device, dan peripheral port.
Ini termasuk ke dalam bagian komponen yang dimaksud dengan hardware. Kita lanjut. Pengertian dari input device seperti ini. Fungsi dari input device yaitu alat masukan, ya. Processing device yaitu untuk mengolah data atau memproses data yang tadi sudah diinputkan dari perangkat input. Output device. Pengertiannya? Contohnya seperti monitor untuk menampilkan apa yang diketikkan. Terus ada lagi speaker untuk mengeluarkan suara. Ada lagi printer untuk mengeluarkan dokumen atau lembar kerja. Terus ada lagi proyektor. Contohnya seperti ini yang Bapak pakai untuk mengeluarkan tampilan gambar atau mengeluarkan gambar. Storage device yaitu berfungsi untuk media penyimpanan. Hard disk. Terus ada SSD, ada flash disk, dan ada CD-ROM. Yang selanjutnya yaitu tak kalah pentingnya, ya, perangkat ataupun hardware di bagian peripheral port. Nah, ya, colokan-colokan yang ada di sini, contohnya di proyektor kan ada di sini. Nah, ini untuk PGA, terus ada HDMI. Nah, ini yang dipakai colokan ke laptop Bapak, ini memakai kabel HDMI. Bisa dipahami? Bisa dilanjut? Ya, siap. Tadi kita bisa simpulkan ada apa saja? Input device, processing device, output device, storage device, dan peripheral and port. Nah, ada yang ditanyakan? Semuanya paham? Insya Allah ya. Nah, sebelum lanjut ya, di sini ada ice breaking untuk mengembalikan kefokusan kita, di mana lihat teman kita ada yang sampai mau ketiduran ya, mendengarkan penjelasan. Nah, kita akan adakan ice breaking atau game permainan. Memulai game, dihitungan dimulai dari 3, 2, 1, game dimulai. Aku adalah alat elektronik yang suka dipakai orang-orang kantor bekerja, tetapi aku tidak bisa berjalan. Siapakah aku? Final question. Nah, ini yang terakhir. Yo, siapa cepat? Dia yang paling tinggi poinnya. Jika aku rusak, komputer tidak bisa menampilkan gambar. Siapakah aku? Baru satu. Tepuk tangan untuk semuanya, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan tuliskan nama-nama kelompok kalian di kertas 1 lembar ya. Insya Allah nantinya itu akan menjadi tambahan nilai buat kalian. Lanjut ya, pembahasan hardware alhamdulillah sudah tuntas ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang software. Software atau yang disebut dengan perangkat lunak. Ya. Software adalah program atau kumpulan perintah yang dibuat untuk menjalankan berbagai tugas komputer. Software tidak dapat disentuh secara fisik, tetapi dapat dijalankan untuk mengendalikan hardware dan membantu pengguna melakukan pekerjaan. Bisa dipahami tentang pengertian dari software? Oke, kita akan lanjut. Nah, ini adalah macam-macam dari software.
Sebutkan, ada apa saja? Macam-macam software. Yang pertama ada software system atau sistem software. Yang kedua ada apa? Software aplikasi atau application software. Terus yang ketiga ada software pengembang, ya. Terus yang selanjutnya ada firmware. Yang selanjutnya ada freeware. Yang selanjutnya ada shareware. Yang selanjutnya ada open source. Yang selanjutnya ada malware atau perangkat lunak yang jahat. Software system atau sistem software yaitu software yang mengelola dan mengontrol perangkat keras komputer. Selanjutnya yaitu ada software aplikasi, program yang dibuat untuk membantu pengguna menyelesaikan pekerjaan tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada software pengembang. Baca sama-sama. Yang selanjutnya yaitu ada firmware, software kecil yang tertanam dalam perangkat keras. Firmware, tolong bacakan. Yang selanjutnya ya, kita masuk ke dalam shareware. Shareware. Baca semuanya. Lanjut ya. Ada open source. Open source software yang yang selanjutnya yaitu ada malware. Kita masuk ke SBG. 2, 1, kita mulai. Ada software permainan. Oh, satu lagi. Ini ada kategori kedua dan yang pertama ada kita masuk ke dalam pembahasan brainware. Pengertian dari brainware. Brainware adalah orang yang mengoperasikan, mengendalikan dan memanfaatkan perangkat komputer. Untuk bagian-bagian dari brainware ada apa saja? Programmer, administrator, ada operator, ada administrator, ada sistem analis, ada teknisi komputer, ada network, ada web developer, ada pengumuman, dan yang terakhir ada staging. Dari programmer, apa itu programmer? Orang yang membuat, menulis, dan mengembangkan program aplikasi komputer. Selanjutnya yaitu ada operator. Orang yang mengoperasi komputer untuk melakukan tugas tertentu seperti input data, mencetak dokumen, mengelola file. Yang selanjutnya yaitu ada administrator. Orang yang bertugas mengatur dan mengelola sistem komputer dan jaringan, termasuk mengatur server, keamanan, akses pengguna, dan pemeliharaan sistem. Kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada sistem analis, analisis data-data entah itu yang masuk maupun yang keluar. Teknisi komputer. Nah, kita bisa analogikan untuk teknisi komputer itu seperti tukang servis. Nah, itu termasuk ke dalam pengguna ataupun brainware teknisi. Untuk yang selanjutnya,
yaitu ada network engineer, ya, orang yang merancang, mengelola dan memelihara jaringan komputer. Sekarang yang selanjutnya yaitu ada web developer atau web designer, pengguna yang bisa membuat website. Jenis brainware-nya programmer tadi yaitu untuk bertugas membuat dan mengembangkan program komputer kompleks. Terus yang kedua ada operator. Tugasnya untuk tiga, administrator. Tugasnya untuk alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran ya, untuk penyampaian materi Bapak dari awal sampai akhir yaitu mengenai tentang hardware, tentang software dan tentang brainware telah selesai. Nah, sebelum ditutup mungkin di sini Bapak ada LKPD yaitu lembar kerja peserta didik, di mana ini untuk menguji pemahaman kalian dalam menangkap pembelajaran barusan ya, dari awal sampai akhir yang tadi. Untuk LKPD pertama, kalian meneliti tentang komponen-komponen yang kalian teliti ya di CPU nanti. Terus yang LKPD yang kedua, kalian tinggal organisirkan. Contoh seperti kalau ada keyboard, contohnya keyboard itu tergolongkan ke dalam hardware atau software. Tinggal kalian beri tanda checklist. Silakan kalian teliti komponen hardware di sini ada apa saja yang kalian ketahui. Ya. Setelah itu di situ kan di bawahnya ada keterangan komponen ini termasuk ke dalam kategori apa, entah itu input atau output atau proses. Silahkan presentasikan ya dari kelompok ini dulu. Motherboard, hard disk, power supply, CPU, dan cooling system. Coba untuk fungsi-fungsinya. Motherboard berfungsi menghubungkan seluruh komponen antara satu dengan yang lainnya. Materi yang tadi kita sampaikan dimulai dari awal yaitu tentang hardware, tentang software, dan tentang brainware. Hardware adalah perangkat keras, terus software adalah perangkat lunak, dan brainware adalah pengguna atau operator. Maka ketika ketiga komponen tersebut ada, maka sistem pengolah data dan informasi bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak minta sebelum kalian pulang silakan biasakan oleh KM untuk dipimpin doanya terlebih dahulu.
Predela. Gimana tanggapan Predela mengenai pembelajaran barusan yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir? Apakah menyenangkan atau tidak? Sangat menyenangkan dan dengan kita meneliti komponen-komponen yang ada di dalamnya membuat kita berpikir dan mengingat kembali komponen-komponen yang telah dibahas. Iya, bagus. Terima kasih. Berarti sangat menarik sekali. Ya.